Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas materi peluang. Ada dua istilah penting yang kita akan bahas pada video kali ini. Yang pertama ada ruang sampel dan titik sampel. Dan ini di video ini kita akan fokus pada pelemparan sebuah koin. Ya, apa sih definisi peluang dan istilah pada peluang? Peluang adalah seberapa besar kemungkinan sesuatu akan terjadi. Kemudian ada dua buah istilah yang penting dalam peluang. Yang pertama adalah ruang sampel, kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Ada beberapa cara nanti untuk menulis, membuat, atau menghitung ruang sampel. Kita dapat memakai beberapa cara seperti yang pertama nanti membuat tabel, membuat diagram pohon, dengan membuat himpunan pasangan berurutan, atau dengan menggunakan aturan perkalian. Yang kedua yaitu titik sampel. Nah, titik sampel itu yang masing-masing kejadian dalam ruang sampel. Nah, itu biasa disebut anggota ruang sampel. Ruang sampel dan titik sampel pada koin. Kejadian yang sering diamati di dalam materi adalah pelemparan koin. Nah, koin itu memiliki dua sisi, yaitu gambar atau angka. Sehingga pada pelemparan satu buah koin itu terdapat dua buah kejadian yang tadi ya. 500 atau dengan Garuda. Lalu bagaimana kalau itu koinnya itu 2 atau 3 lebih? Nah, itu kita ada cara untuk menentukan banyak anggota ruang sampel atau kejadian yang mungkin terjadi kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu NS sama dengan 2 pangkat N. N itu jumlah koin yang ada. Kenapa di sini adalah 2 pangkat N? Nah, 2 itu diambil dari kejadiannya si koin tadi ya kan. Tadi koin itu kan kalau nggak munculnya gambar, kalau dilempar atau enggak angka, berarti kan ada dua kejadian itu. Nah, terus N itu apa? N itu jumlah koin yang ada. Misalnya kalau koinnya ada tadi ada misalnya 3, berarti 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu bukan 6. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8. Kita juga bisa menggambar ruang sampel dan anggotanya untuk pelemparan koin dengan menggunakan diagram pohon atau dengan tabel. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Yang pertama, 3 buah koin dilempar bersamaan. Gambarkan ruang sampelnya. Tadi kita sebelumnya sudah menghitung kalau 3 buah koin berarti ada 8 kejadiannya. Nah, kita akan menggambarkan ruang sampelnya yang lebih rinci. Oke, nanti ada pertanyaan. Yang pertama, berapa titik sampel atau kejadian yang menunjukkan minimal 2 angka? Yang B, berapa titik sampel atau kejadian yang menunjukkan 1 angka? Yang C, berapa titik sampel atau kejadian yang menunjukkan angka maksimum 2 koin? Jadi kalau satu koin itu ya kan kejadiannya antara angka gambar ya, angka gambar. Berarti kalau 2 koin ya, atau koin kedua yang misalnya koin pertama itu angka, koin kedua itu angka, atau juga koin pertamanya angka, koin kedua munculnya gambar. Nah, atau bisa jadi koin pertama gambar, koin kedua munculnya juga angka ya. Kalau pertamanya koinnya gambar, mungkin juga yang kedua adalah gambar. Nah, kalau 3 koin bisa jadi ya, koin pertama itu muncul angka, koin kedua muncul angka, koin ketiga juga muncul angka atau juga gambar. Nah, sampai seterusnya, angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar. Nah, kalau kita rinci satu-satu, yang pertama ya, kejadian yang pertama ini set ya, angka angka angka. Yang kedua angka angka gambar. Yang ketiga angka gambar angka. Yang keempat angka gambar-gambar. Yang kelima gambar angka-angka. Yang keenam gambar-gambar angka. Yang terakhir adalah gambar-gambar gambar. Oh, yang ketinggalan satu nih ya. Yang ini, maaf ya. Gambar angka gambar. Jadi pas 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 sesuai dengan rumus tadi. 2 pangkat N atau 2 pangkat 3 untuk N-nya sama dengan 3. Jadi berdasarkan berapa titik sampel atau kejadian yang menunjukkan minimal 2 angka.
minimal itu paling sedikit. Jadi kita mencari yang menunjukkan angka paling sedikit 2. Berarti kalau 3 boleh ya, karena paling sedikit 2. Oke, kita cari ya. Ini termasuk, ada 3, ini termasuk, ini tidak ya kan. Ini maaf, ini masuk 2 angka, ini tidak masuk, ini 2 angka masuk, ini 1 angka tidak masuk. Berarti ada hanya 4 ya. Ada 4 kejadian yang menunjukkan minimal 2 angka. Selanjutnya berapa titik sampel atau kejadian yang menunjukkan 1 angka? Berarti kita hanya mencari yang 1 angka. Yang pertama tidak, 2 tidak, dapat 4 ya, 1 angka, dapat yang ini ya, yang gambar-gambar angka. Yang terakhir gambar berarti hanya 3 ya, hanya 3 yang menunjukkan 1 angka. Yang C, berapa titik sampel atau kejadian yang menunjukkan angka maksimum 2 koin? Berarti kita yang menunjukkan angka tapi maksimum 2 koin. Maksimum itu paling banyak. Kalau lebih dari 2 itu tidak boleh ya. Maksimum 2 koin. Nah, ini 3 tidak masuk. Ini masuk ya. 1 angka, gambar angka juga masuk. Kalau cuma 1 angka juga boleh masuk. Ini masuk juga, gambar angka masuk, dapat 5 kita. Ini gambar-gambar tidak masuk. Yang kita cari, ingat yang menunjukkan angka maksimum 2 koin, ini enggak ada angkanya. Ini masuk ya, ada 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6. Oke, untuk soal nomor 2, bagaimana dengan 8 buah koin dilempar bersamaan? Nah, kalau kita pakai dengan cara membuat tabel tadi itu kan kebanyakan. Nah, gimana caranya kalau kita buat 8 buah koin dilempar bersamaan? Nanti ada pertanyaan. Yang pertama, menunjukkan minimal 6 gambar. Yang kedua, menunjukkan 3 gambar. Yang ketiga, menunjukkan gambar maksimum 4 koin. Gimana caranya untuk menjawab soal ini? Yaitu dengan menggunakan segitiga pastel ya. Apa itu segitiga pastel? Cara membuatnya adalah kita dengan menuliskan angka 1 1 1, kemudian yang di pinggirnya juga kita tulis angka 1, selalu menuliskan angka 1, kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 1 2, gitu bisa ya. Selanjutnya pinggirnya tambahkan 1 lagi, 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, angka 1 lagi. Nah, sampai kapan kita menulisnya? Sampai kita menemukan angka 8 buah koin di pinggir sini ya, atau yang sebelah sininya. Oke, lanjutkan ya kita. 1 tambah 3 4, di pinggirnya selalu 1, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, angka 1 lagi, 1 tambah 4 5, 1 lagi, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 juga 10. Di sini 5, ini 1. Nah, bisa mengikuti ya. Ini 1 tambah 5 6, 15, tambah 10 20, 15, 6 1. Oke, 1 lagi, 1 tambah 6 7, 1 tambah 15 21, 35, 20 tambah 15 35, di sini 21, aduh 21 tambah 1 7, di sini 1. Nah, lanjut ya. 1 tambah 7 8, 7 tambah 21 tadi 28, 21 tambah 35 yaitu 46, maaf 56 ya. 5 tambah 35 yaitu 70, ini 56, 28 8 dan 1. Ini kan ada 8 koin ya. Jadi ini boleh angka dulu atau gambar dulu ya, terserah kalian. Nah, ini 8 gambar. Nah, boleh 8 angka juga boleh, 8 gambar juga boleh. Kemudian semakin ke kanan gambarnya menurun dan menaikkan angka ya. Ini kan 8 dikurang 1 7, berarti 7 gambar 1 angka. Yang ini turun ya, 7 6 gambar 2. Nah, yang angkanya naik 2 angka. Yang ini 5 gambar 3 angka, naik ya. Yang sini 4 gambar
4 angka. Oke, di sini turun lagi 3 gambar, 5 angka. Oke, 28 yang sebelah sini 2 gambar, ya 2 gambar yang 8 ya, 2 gambar 6 angka. Oke, nah ini 1 gambar 7 angka, ya terlalu banyak ya. Yang sini yang terakhir cuma 8 angka. Nah boleh jadi ya, boleh angkanya dulu atau gambarnya dulu, bebas. Nah sekarang kita tinggal menjawab pertanyaan, berapa titik sampel kejadian yang menunjukkan minimal 6 gambar. Menunjukkan 6 gambar minimal, berarti kita mencari yang minimal 6 gambar, berarti lebih dari 6 gambar juga boleh. Ini masuk 1 2 3 ya. Yang ini tidak boleh 5 gambar. Itu lalu kita hitung angka yang ada di skripta Pascal. Oke, 1 ditambah 8 ditambah 28, berarti 1 tambah 8 yaitu 9, 9 tambah 28 yaitu 37 ya, berarti ada 37 ya, 37 yang menunjukkan minimal 6 gambar. Oke, selanjutnya yang B, berapa titik sampel atau kejadian yang menunjukkan 3 gambar, berarti hanya menunjukkan 3 gambar. Kita cari yang menunjukkan 3 gambar. Oh yang ini aja ya, ada berapa? 56 ya, berarti hanya adalah 56. Yang C, berapa titik sampel atau kejadian yang menunjukkan gambar maksimum 4 koin. Kalau kurang dari 4 koin yang menunjukkan gambar berarti nggak apa ya, maksimum ini tidak boleh karena maksimum 4 ya. Di sini ya masuk 1 2 3 4 ya, 8 angka, jadi nggak ada gambarnya di sini, tinggal kita tambahkan. Oke, ada berapa yang menunjukkan maksimum 4 koin? Ada 70 ditambah 56 tambah 28 tambah 8. Nah, di sini 70 tambah 56 126, 28 tambah 8 ada 36 ya, 126 ditambah dengan 36 160 162